warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silviana Isnaini dengan tia digit NIM terakhir 131 dari Prodi S1 Pendidikan Matematika kelas PM 2023A. Di video sebelumnya, pertemuan sebelumnya, saya sudah membahas definisi parabola, persamaan parabola, dan persamaan garis singgung parabola. Nah, sekarang saya akan membahas tentang persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgungnya. Oke, saya tulis terlebih dahulu. Kita akan membahas persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgungnya. Oke. Nah, misal misal saya ada parabola yang membuka ke kanan. Nah, sudah kita ketahui ketika parabola membuka ke kanan itu Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A. Oke, ini persamaan parabola ketika membuka ke kanan. Nah, lalu misal ada garis singgung misal di sini ada titik yang menyinggung parabola dengan garis, yaitu X1 sama Y1. Ini titiknya, sehingga ada Y min B kuadrat 4P X min A. Dan rumus garis yang ketahui titiknya itu bisa kita tulis dengan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, nah saya akan mengubah ini menjadi X sama dengan, karena ini nanti kan kita substitusikan ke sini. Y-nya itu kan kuadrat, daripada susah, sehingga kita bisa ubah ini itu X sama dengan Y min Y1 plus X1. Ini kan MX dikurangi MX1, sehingga ini MX1 M, atau kita ubah ke MX1. Nah, ini X sama dengannya. Nah, kita substitusikan X-nya ke persamaan parabolanya. Maka sini aja ya, Y min B. Y min B kuadrat sama dengan 4P. X-nya kita masukkan Y min Y1 plus MX1 per M dikurangi X-nya itu, ini kan sama aja kayak A, B, ya kan? Nah,
Berarti X1-nya ini itu A. Nah, Y min B kuadrat sama dengan 4B. Kita samakan penyebutnya sehingga Y min Y1 plus MX1 min AM per M. Nah, lalu kedua ruas saya kalikan dengan M agar tidak membentuk pecahan, sehingga M Y min B kuadrat sama dengan 4B Y min Y1 MX1 min AM. Oke, kita kalikan substitusi Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat. Kan? Seperti yang sudah kita jelaskan ketika A kurangi B, nanti itu kan A kuadrat ditambah 2AB tambah B kuadrat. Oke, lanjut. Ini langsung saja menjadi 4PY. Kita kalikan substitusi ya, dikurangi 4PY1 ditambah 4PMX1 dikurangi 4PAM. Oke, sini. Nah, ini saya kalikan menjadi MY kuadrat dikurangi 2MBY ditambah MB kuadrat sama dengan, ini saya tulis 4PY dikurangi 4PY1 ditambah 4PMX1 dikurangi 4PAM. Nah, ruas yang ini saya mau pindahkan ke sebelah ruas kanan agar sama dengan 0. Jadi bisa saya tulis MY kuadrat dikurangi 2MBY ditambah MB kuadrat dikurangi 4PY ditambah 4PY1 dikurangi 4PMX1 ditambah 4PAM sama dengan 0. Oke. Nah, kita samakan koefisiennya, kita cari koefisien Y kuadrat sama Y-nya. Jadi Y kuadratnya kan hanya ini, saya tulis ini. Lalu ada min 2MB sama min 4P, sehingga bisa kita tulis 2MB dikurangi 4P yang koefisiennya sama-sama Y. Lalu kita tulis sisanya MY kuadrat ditambah 4 PY1 dikurangi 4 PMX1 ditambah 4 PAM sama dengan 0. Oke. Nah, ini itu A-nya, ini itu B-nya, dan yang
Makanya ini itu C-nya. Oke, selanjutnya agar garis menyinggung parabola, maka diskriminannya itu harus sama dengan 0. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Sekarang sehingga untuk rumusnya itu kan B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, B-nya itu ini ya kan, sehingga saat kita tulis min 2MB kuadrat dikurangi 4, A-nya itu M, C-nya itu ini, ya kan? Saya bisa tulis dari sini dulu ya, biar tidak membingungkan. Oke. Oke, kita hitung sehingga min 2MB kuadrat itu kan 4M kuadrat B kuadrat ditambah 2 kali 2 kali 4. MBP ya, lalu plus min 4P kuadrat itu kan plus 16P kuadrat, 4M dikalikan, oke, sehingga menjadi 16MPY1 ditambah 16M kuadrat PX1. Oke. Lanjut, ini kalikan ini sehingga min 16PAM. Ini kalikan ini sehingga min 4M kuadrat B kuadrat sama dengan 0 ya. Ini karena D-nya 0 kan, diskriminannya 0 sehingga sama dengan 0, jangan lupa. Oke. Selanjutnya ini bisa kita bagi dengan 4. Kita bagi dengan 4 sehingga oke, selanjutnya ini bisa kita lihat ada 4M kuadrat B kuadrat dikurangi 4M kuadrat B kuadrat, sehingga ini tuh habis, ya kan? Lalu lanjut, ini semua kita bagi 16 sehingga menjadi MBP plus P kuadrat min MPY1 plus M kuadrat PX1 min 4P maksudnya min PAM. Oke, lalu dari sini, maaf ya, berarti ini bukan dibagi 4 kan, berarti dibagi 16 ya kan. Lalu ini kita bagi dengan P sehingga kita dapat tulis M
nol. Oke, ini berarti dibagi dengan P. Oke, nah kita nah saya cek dulu. Di sini maaf saya ada keliruan. Di sini ada 4M dikali 4 PAM itu kan seharusnya berarti 16 PAM kuadrat ya kan, sehingga ini juga PAM kuadrat. Nah, kita samakan koefisiennya terlebih dahulu. Jadi ini kan ada M kuadrat dan M kuadrat, sehingga X1 dikurangi A itu koefisiennya M kuadrat. Oke, ini ada M dan M, sehingga bisa saya tulis B dikurangi Y1 itu koefisiennya M. Lalu ditambah ini sisanya P sama 0. Nah, di sini kan sudah terbentuk persamaan kuadrat ya. Ini itu sehingga menjadi A, ini itu B, dan ini itu C. Oke. Nah, untuk mencari gradien M itu kan sama kayak mencari nilai akar-akar persamaan dari persamaan kuadrat ini, sehingga kita dapat menggunakan rumus ABC. Nah, saya tulis dulu. Oke, saya hapus ini ya. Kita akan mencari gradien M-nya dari persamaan kuadrat ini. Nah, sehingga kita bisa menggunakan rumus ABC. Oke, mencari gradien M, sehingga kita gunakan rumus ABC ya untuk mencarinya. M sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 AC per 2A, sehingga B nya itu ini ya kan, sehingga min B Y1 plus minus B nya juga ini B min Y1 kuadrat dikurangi 4 AC, A dan C, sehingga bisa saya tulis 4P kali P1 min per 2A nya itu ini ya kan, X1 min A. Nah, ini kan bisa saya tulis juga sama seperti ini, Y1 min B kan, plus minus akar B min Y1 kuadrat. Nah, 4P X1 min A itu kan sama seperti ini kan. Jika ini Y1 min B kuadrat sama dengan 4P X1, ya sama ya kan, sehingga 4P X1 dikurangi A itu sama aja juga dengan Y1 min B kuadrat, sehingga bisa saya tulis 4P X1 min A ini itu Y1 kurang B kuadrat per, ini saya
min 1 kuadrat dikurangi Y1 min B kuadrat, hasilnya itu kan 0, sehingga kan habis. Jadi M Y min B per 2 X1 min A. Oke, nah X1 min A ini kan kalau kita samakan kan jadi ini Y1 min B, jadi Y1 min B kuadrat per 4B sama X1 min A, ya kan? Ini jadi bisa saya tulis yang sebelumnya, bisa saya tulis Y1 min B per 2 ini Y1 min B kuadrat per 4B. Seperti ini. Lalu M sama dengan Y1 min B per Y1 min B kuadrat per ini kita bagi sehingga 2P. Oke, lanjut sehingga M itu ini bisa kita hitung sehingga 2P per, nah Y1 min B dibagi Y1 min B kuadrat itu kan berarti hasilnya Y1 min B, karena kan dibagi ya kan, sehingga tinggal ini. Nah, oke. Nah, sehingga kita dapat gradiennya itu ini 2P per Y1 min B. Oke, selanjutnya kita substitusikan M ke persamaan ini, persamaan garis yang ketahui titiknya, sehingga kita substitusi M ke persamaan Y min Y1 sama dengan M X min X1. Oke, sehingga Y min Y1 sama dengan ini, kita masukkan M-nya 2P per Y1 min B X min X1. Oke, kedua ruas bisa saya kalikan dengan Y1 min B, sehingga Y1 dikali Y1 min B sama dengan 2P X min X1. Oke, lanjut kita kalikan distribusi sehingga Y min Y1 dikurangi B ditambah B. Y1 dikurangi B sama dengan 2P X min X1. Oke, ini bisa kita faktorkan sehingga Y min B sama
Kedua ruas bisa saya tambahkan dengan Y1 min B kuadrat, sehingga Y min B, Y1 min B sama dengan 2P X min X1 plus Y1 min B kuadrat. Oke, selanjutnya Y min B Y1 min B sama dengan 2P X min X1 ditambah Y1 min B kuadrat itu kan sama seperti ini, itu kan sama aja dengan 4P X1 min A, sehingga bisa saya tulis ini itu 4P X min A. Oke, nah ini 4P X1 min A ini tuh bisa saya pecah menjadi 2 kali 2P X min A. Saya tulis lagi ya, Y min B, Y1 min B, 2P X min X1 plus 2 kali 2P X1 min A. Oke, Y min B, Y1 min B sama dengan 2P X min X1 plus 2P, ini duanya saya kalikan sehingga 2X1 dikurangi 2A. Oke, lanjut Y min B itu Y1 dikurangi B sama dengan 2P. Nah, ini sama ini itu kan sama-sama 2P ya kan, sehingga bisa saya tulis X min X1 plus 2X1 min 2A. Ini kan ada X1 min X1 ditambah 2X1, sehingga bisa saya tulis Y min B Y1 dikurangi B 2P itu X min X1 ditambah 2X1 itu kan plus X1 dikurangi 2A. Nah, ini dia persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgungnya di parabola. Sehingga jadi saya tulis ya sini. Jadi persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgungnya dari parabola yang membuka ke kanan itu kan Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A, itu sama aja itu adalah ini persamaannya Y min B Y1 min B sama dengan 2P X plus X1 min 2A. Nah, dengan cara yang sama, parabola untuk
ya. Ini dia persamaan dari singgung parabola yang melalui titik singgungnya. Sekarang kita coba ke contoh soal. Oke, jadi tadi sudah mencari persamaan dari singgung parabola yang melalui titik singgungnya. Dari parabola y min b kuadrat sama dengan 4p x min a, itu persamaan dari singgung parabola yang melalui titik singgungnya, yaitu y min b kali 1 min b sama dengan 2p kali x plus x1 min 2a. Nah, dengan cara yang sama untuk mencari persamaan dari singgung parabola yang melalui titik singgungnya, dari parabola x min a kuadrat sama dengan 4p y min b, itu didapat x min a kali x1 min a sama dengan 2p kali y plus y1 min 2p. Maaf ya, ini ada kesalahan tulisan. Ini y plus y1 min 2p. Oke, selanjutnya kita ke contoh soal. Ada contoh soal, carilah persamaan dari singgung terhadap parabola x kuadrat sama dengan 25y yang melalui titik absis 5 pada parabola. Sehingga diketahui, tulis diketahuinya itu ada x kuadrat sama dengan 25y. Nah, di sini kita tahu ada persamaan parabola x min a kuadrat sama dengan 4p y min b. Nah, ketika persamaan parabolanya x min a kuadrat sama dengan 4p y min b, maka parabolanya itu membuka ke atas. Oke, lalu puncaknya itu kan a, b. Itu puncaknya ini dari sini diketahui bahwa a sama b itu 0 karena persamaan garis sini, karena persamaan parabolanya itu x kuadrat sama dengan 25y, sehingga puncaknya itu 0,0. Oke, lalu untuk parameternya itu 4p nya itu kan ini 25, sehingga p nya itu 25 per 4. Nah, diketahui juga pada soal titik absis 5. Nah, titik ordinatnya kita masih belum tahu nih titik ordinatnya, sehingga kita cari titik ordinatnya. Bagaimana cara mencarinya? Yaitu dengan kita substitusikan 5 ini ke persamaan parabolanya. Jadi x min a kuadrat sama dengan 4p y min b, itu kan a-nya kan sama b-nya kan 0, sehingga sisa x kuadrat. X kuadrat itu 5 kuadrat, kita tambah 4, p-nya itu 25 per 4 ya, kali y. Nah, dengan cara simbol 5 kuadrat sama dengan 25y, sehingga didapat y itu 1, ya. Sehingga ordinatnya itu 1. Maka titik singgung itu 5,1. Nah, bisa kita ilustrasikan. Ilustrasikan di sini. X Y, karena parabolanya ini membuka kan ke atas, sehingga kita bisa gambar. Nah, kurang lebih seperti ini.
persamaan garis singgung ketika diketahui ada titik singgungnya, misal ini puncak ya, misal titik singgungnya ini kan 5,1, berarti kan 5 itu X1, satunya itu Y1. Oke, tadi sudah kita dapat ketika X min A kuadrat sama dengan 4P Y min B itu persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgungnya itu X min A kali X1 min A sama dengan 2P kali Y plus Y1 min 2P, sehingga kita tulis ya X min A X1 min A sama dengan 2P Y plus Y1 min 2P. A-nya tadi kan 0. Oke, A-nya kan 0, sehingga tersisa X kali X1 sama dengan 2P Y plus Y1. B-nya itu kan juga 0, sehingga ini 2 kali 0 itu kan 0. Sehingga seperti ini. X-nya itu, X1-nya itu 5, sehingga bisa saya tulis 5X sama dengan 2P-nya itu 25/4. Oke, kali Y plus Y1-nya itu 1. Oke, lanjut. Ini kan tinggal 2 ya. 5X sama dengan 25/2 Y plus 1. Nah, kedua ruas kita kalikan 2 agar tidak memiliki pecahan, ya kan? 10X sama dengan 25 kita kalikan Y ditambah 25. Oke, luas kiri saya pindah semua. Oke, selanjutnya saya pindahkan ke luas kanan semua agar menjadi sama dengan 0, sehingga 10X dikurangi 25 Y dikurangi 25 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis singgung parabola. Jadi bisa saya ilustrasikan garis singgungnya itu nanti di sini. Jadi, inilah jawaban dari contoh soal di mana persamaan garis singgung terhadap parabola X kuadrat sama dengan 25Y yang melalui titik absis 5 pada parabola, yaitu persamaan garis singgungnya yaitu 10X min 25Y dikurangi 25 sama dengan 0. Oke, next kita ke soal latihan. Di sini ada soal carilah persamaan garis singgung terhadap parabola Y min 4 kuadrat sama dengan 12 kali X plus 8 yang melalui absis min 8. Oke. Kita tulis dulu, diketahui ada persamaan parabola Y min 4 kuadrat sama dengan 12 X plus 8. Nah, sini kita tahu ada persamaan parabola Y min B kuadrat sama dengan 4P X min A, ya kan? Nah, untuk titik puncaknya itu kan A, B. Nah, A-nya itu lihat sama dengan
min 8. Nah, untuk B-nya itu 4. Oke, lalu untuk parameternya 4P ini kan berarti 12. Sehingga P-nya itu sama dengan 3. Nah, di soal diketahui titik absis itu negatif 5. Nah, untuk titik ordinatnya kita harus mencari nih titik ordinatnya. Gimana sih mencarinya? Seperti tadi, kita substitusikan ke persamaan parabolanya. Sehingga y-4 kuadrat sama dengan 12. X-nya itu min 8 min plus 8. Ini ya kan? Sehingga min 8 plus 8 itu kan hasilnya 0. 12 kali 0 itu 0. Sehingga y min 4 sama dengan 0. Nah, untuk y-nya sama dengan 0 itu berarti y-nya didapat 4. Sehingga ordinatnya itu 4. Akhirnya titik singgung singgungnya itu negatif 8 sama 4. Oke. Untuk ilustrasinya bisa saya gambar. Misal titik singgungnya itu kan di negatif 8 sama 4. So, di sini titik singgungnya dan titik puncaknya juga negatif 8, sehingga kurang lebih gambarnya parabolanya seperti ini. Oke, nah, untuk mencari persamaan garis singgung pada parabola y min p kuadrat sama dengan 4p x min a, itu garis singgungnya seperti yang sudah kita cari tadi, y min p y1 min p sama dengan 2p x plus x1 min 2a. Nah, seperti ini ya. Lalu y min p-nya itu tadi 4. Y1-nya itu tadi Y1 kalau yang ini X1. Sehingga Y1-nya itu 4, P-nya juga 4, 2, P-nya itu 3, X plus X1-nya itu negatif 8, min 2, A-nya itu juga negatif 8. Oke, kita hitung 4 dikurangi 4 itu hasilnya 0, sehingga y min p dari 0 sama dengan 0. 2 kali 3 itu 6, x min 8 negatif 2 dikali negatif 8 itu plus 16. Oke, negatif 8 ditambah 16 sama dengan 8. Oke, sehingga bisa kita dapat 6x sama dengan 6x plus 6 kali 8 itu 48. Nah, bisa kita tulis 6x sama plus 48 sama dengan 0. Kita tulisin aja ya biar cantik. Nah, kedua ras kita bagi dengan 6, kita sederhanakan sehingga menjadi x plus 8 sama dengan 0. Nah, inilah persamaan garis singgung parabola melalui titik singgungnya, yang titik singgungnya negatif 8,4, sehingga bisa
diilustrasikan kurang lebih garisnya itu seperti ini. Dia sejajar dengan sumbu Y di titik negatif 8,4. Oke, jadi inilah pembahasan persamaan garis singgung parabola yang melalui titik singgungnya. Saya Sylvia Nadisna ini, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.